Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada hari ini kita boleh merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami boleh Tuhan Yesus merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan telah mati bagi kami Tuhan Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi ucapan syukur kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sungguh besar bagi hidup kami Tuhan. Engkau telah mati bagi setiap kami Yesus, menebus setiap dosa kami Tuhan. Engkau telah
mau naikkan ucapan syukur kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan mengingat Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Amin. Kami boleh merasakan Tuhan Yesus, Amin, Tuhan. bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan Ya, kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada Bapa, di rumah kami masing-masing, kami mau Tuhan tetap Tuhan mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau tetap Haleluya. bersyukur. Kami mau tetap menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Ya, Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, urapi kami Tuhan dengan kuasa darah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan hadir Bapa di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersyukur. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau katakan Dia mati untuk kita semua, dan Dia juga bangkit untuk kita semua. Haleluya. Kita mau katakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik untuk kita semua. Haleluya. 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 Dia mati bagi kita semua. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut
Tuhan Yesus sungguh baik untuk kita semua. Bahkan Dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus setiap kita semua. Dia menghapuskan segala dosa kita. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakit kita. Bahwa kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Kita mau katakan, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Haleluya, kasih Yesus sungguh indah bagi setiap kita semua. Haleluya, kuasanya tidak berubah dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosa kita. Bilur Yesus, Dia mampu sembuhkan segala sakit kita. Haleluya, kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan. Haleluya, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya, kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Darah Yesus, darah Yesus. Haleluya, hapuskan segala dosa. Haleluya, menyembuhkan segala sakitku. Haleluya, kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan. Haleluya, yang sakit Dia sembuhkan. Haleluya, yang susah Dia hiburkan. Haleluya, kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, haleluya, kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, hanya dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal yang kita terima. Haleluya, kita bersyukur
Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kasih Tuhan tak terbatas dalam hidup kita. Kasih Tuhan sungguh besar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengingat Tuhan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Terlalu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus layak disembah, layak dipuji. Dengan segenap hati kita mau menyembah Dia. Tak terukur Tuhan kasih-Mu Yesus dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur Tuhan kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Tak terukur Tuhan kasih-Mu Tuhan. Kau mencurahkan darah-Mu untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk tebus dosa. Kau layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan. Kau layak Tuhan dipuji. Kau layak Tuhan disembah segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membuka suara kami Bapa, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Engkau mencurahkan darah-Mu Tuhan untuk menebus setiap dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terlalu besar Tuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau layak Tuhan dipuji Tuhan. Engkau layak disembah Bapa. Kami mau memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami fokus Tuhan memuji-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Bapa, kami mau fokus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk darah-Mu Tuhan telah menebus setiap dosa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau layak Tuhan disembah, Engkau layak dipuji Tuhan Yesus. Sebab Engkau sungguh besar Tuhan, sebab Engkau sungguh mulia Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Tuhan telah menyucikan setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan telah menebus dosa kami Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan. Dengan segenap hati katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus telah membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus. Haleluya. Bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kami jadi baru oleh darah-Mu Tuhan. Ku dijadikan baru. Haleluya Tuhan. Darah-Mu Tuhan telah membebaskan kami Tuhan. Darah-Mu telah menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang telah Kau beri kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh mengingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, agar firman Tuhan boleh Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus, dalam menjalani setiap kehidupan kami Tuhan yang kami hadapi pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siapkan Tuhan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari
di dalam kebaktian Jumat Agung, kebaktian kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya berdoa dan mengharapkan kiranya Tuhan tetap menjaga, memelihara, melindungi kita semua. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema ditebus dengan darah yang mahal. Ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, Rasul Petrus menyampaikan kepada kita firman Tuhan bahwa kita ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Kata ditebus, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang dibebaskan, dilepaskan. Jadi ditebus, dibebaskan, dilepaskan dengan membayar uang atau harga tebusan. Jadi ditebus, dibebaskan, dilepaskan dengan membayar uang atau harga tebusan. Dan biasanya kata ini pada waktu itu dipakai untuk memberikan kehidupan bagi seorang tawanan atau kebebasan bagi seorang budak dengan membayar harga. Jadi memberikan kehidupan kepada seorang tawanan atau kebebasan bagi seorang budak dengan membayar satu harga, sejumlah uang atau sesuatu yang sudah ditetapkan untuk melepaskan, membebaskan tawanan atau budak tersebut. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita ditebus, dilepaskan, dibebaskan dari hidup kita yang sia-sia itu dengan adanya satu korban, satu harga. Dan disebutkan Bapak Ibu sekalian, kita dilepaskan, dikeluarkan, dibebaskan dari hidup kita yang sia-sia. Hidup yang sia-sia, Bapak Ibu sekalian, itu bicara, kata sia-sia itu di dalam bahasa Yunaninya disebut mataios. Mataios itu bicara soal sesuatu yang tidak benar, tidak berguna, tidak ada tujuan. Jadi hidup yang sia-sia adalah hidup yang tidak benar, tidak berguna, tidak ada tujuannya. Dan kalau kita kemudian memakai hidup yang sia-sia ini, dan kita melihat dalam ayat-ayat dalam 1 Petrus pasal 1, maka Rasul Petrus menyebutkan di sana dalam ayat 14 sampai 15, hidup yang sia-sia itu dia sebutkan sebagai hidup yang menuruti hawa nafsu sendiri. Jadi hidup menurut keinginan, kemauan dirinya sendiri, di mana dia tidak taat kepada keinginan Tuhan, kemauan Tuhan. Lalu dikatakannya juga di ayat-ayat tersebut hidup yang tidak kudus. Jadi hidup yang sia-sia menurut Rasul Petrus di 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 14 dan 15, hidup yang tidak kudus, hidup yang menuruti keinginan hawa nafsu sendiri, di mana dengan itu, karena itu dia tidak menuruti Tuhan. Hidup yang tidak kudus. Lalu di Kisah Rasul 14 ayat 15 disebutkan hidup yang sia-sia itu adalah hidup yang tidak tertuju pada Allah yang hidup, yang benar. Hidup yang menuruti kehendak diri sendiri. Jadi kita ditebus dari hidup kita yang sia-sia, dilepaskan, dibebaskan dari hidup yang sia-sia, yaitu hidup yang menuruti hawa nafsu sendiri, hidup yang tidak ditujukan kepada Tuhan, hidup yang tidak kudus, hidup yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Lalu dikatakan bahwa kita dilepaskan, dibebaskan dari hidup yang sia-sia itu, hidup yang tidak berguna itu, hidup yang tidak memuliakan Tuhan itu, hidup yang hanya melakukan keinginan diri sendiri itu.
dengan sesuatu harga. Tadi kita sudah dapatkan bahwa kata ditebus atau menebus itu melepaskan, membebaskan dengan suatu harga atau sesuatu yang dikorbankan, sesuatu yang diberikan. Jadi Allah menebus manusia, Yesus menebus manusia, Bapak Ibu sekalian ya, dengan memberikan satu harga. Dan harganya ini dikatakan adalah sesuatu yang dipersembahkan atau yang diberikan itu bukan sesuatu yang fana. Jadi kita ditebus, harga untuk menebus kita, sesuatu yang diberikan untuk melepaskan, membebaskan kita dari kehidupan kita yang jauh dari Tuhan, dari kehidupan kita yang tidak taat kepada Tuhan, dari kehidupan kita yang melakukan hawa nafsu, keinginan kita sendiri, dari hidup kita yang tidak ditujukan kepada Tuhan yang benar, yang hidup. Itu dengan sesuatu yang bukan fana. Bukan sesuatu yang fana dikatakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu disebutkan bahwa sesuatu yang fana itu diumpamakan atau diambil contoh adalah perak atau emas. Jadi kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang tidak memuliakan Tuhan, cara hidup kita yang ada dalam dosa, bukan dengan barang yang fana seumpama perak dan emas. Jadi kita ditebus Bapak Ibu sekalian bukan dengan sesuatu yang fana. Yang fana itu kan menunjukkan sesuatu yang bisa berakhir, yang akan berakhir, akan tidak ada, yang akan binasa, yang hidupnya itu sementara, yang keberadaannya itu sementara, seperti emas dan perak, yang keberadaannya itu sementara. Seperti ya barang-barang dunia ini yang fana, bahkan seperti dunia ini yang fana, yang keberadaannya sementara. Tetapi korban yang diberikan untuk menebus kita itu bukan barang yang fana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kepada korban penebusan kita itu yang menebus kita, yaitu darah Yesus, tubuh Yesus, itu bukan barang yang fana. Kalau kemudian saya mau mengajak kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-20, di situ dikatakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, menunjuk kepada keberadaan Yesus Kristus itu. Korban yang diberikan untuk menebus kita itu bukan sesuatu yang fana, bukan sesuatu yang ada awal, ada akhirnya begitu ya, bukan sesuatu yang sementara. Tetapi ayat 20 dari 1 Petrus 1 menunjukkan ya keberadaannya itu ya sebelum dunia dijadikan. Dipilih dia sebelum dunia dijadikan. Kalau kemudian kita bandingkan ayat ini Bapak Ibu sekalian ya, kita maju lagi dan melihat kepada Yohanes pasalnya yang pertama. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1 dikatakan begini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus firman itu dikatakan keberadaannya itu daripada mulanya. Pada mulanya kan menunjuk satu waktu Bapak Ibu sekalian yang lebih lama dari Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu lebih lama lagi dari kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 menunjukkan pada mulanya Allah menciptakan. Jadi mulanya langit dan bumi. Tapi
permulaan Allah itu sendiri tidak ditunjukkan di situ, tapi dia terus ya, tidak bermula dan tidak berakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus Kristus yang menebus kita bukan sesuatu yang fana, tetapi dia adalah kekal. Kekal menunjukkan, Yohanes 1 ayat 1 tadi katakan dia Allah. Jadi kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan sesuatu yang sifatnya seperti kita manusia atau seperti emas dan perak, sesuatu yang mungkin menurut kefanaan ini berharga. Tapi kita ditebus dengan sesuatu yang kekal, dengan korban yang kekal, dengan Yesus yang adalah Allah. Dia adalah Allah, dia kekal adanya, bukan barang yang fana, tetapi kekal. Dan kekal menunjukkan bahwa dia Yesus adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ditebus oleh korban, yaitu Allah sendiri. Allah menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak Allah, Allah sendiri datang menjadi manusia. Yesus Kristus anak Allah itu, dia datang menjadi manusia untuk menebus kita. Jadi kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang seperti emas dan perak yang sementara, tetapi kita ditebus dengan barang sesuatu yang kekal. Kita ditebus dengan pengorbanan Yesus Kristus, yaitu Allah, yaitu dia kekal. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Yang kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian dikatakan bahwa kita itu ditebus bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah yang mahal, darah yang berharga. Bapak Ibu sekalian, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang berharga, darah yang dikenal memiliki ya reputasi, terkenal, terbukti baik. Jadi dengan pribadi Yesus, jadi korban yang menebus kita itu mahal, terkenal baik, memiliki reputasi. Lalu dikatakan Bapak Ibu sekalian, disamakan dengan apa yang tadi dikatakan oleh Rasul Petrus ya, kita ditebus dengan darah yang mahal, dan dia katakan di situ, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah Kristus itu mahal. Darah Kristus itu Bapak Ibu sekalian berharga. Darah Kristus itu ya, di situ di dalam Kristus tidak ada hal yang jahat ya. Kristus pribadi Allah yang benar, yang baik, yang sempurna, yang tidak ada cacat celahnya. Dikatakan sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pada waktu Paskah pertama Bapak Ibu sekalian, yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, maka terjadilah tulah ke-10. Tulah ke-10 itu meninggalnya anak sulung, keluarga maupun hewan orang-orang Mesir. Dan untuk menyelamatkan atau membedakan juga orang Israel dari orang Mesir, maka pada malam Paskah itu mereka harus mengambil seekor anak domba atau anak kambing yang berumur setahun, lalu kemudian menyembeli kambing atau domba itu dan mengoleskan darah kambing atau domba itu ya di kedua tiang pintu dan di ambang atas pintu tersebut. Jadi kedua tiang pintu lalu ambang atas. Jadi pada malam waktu bangsa Israel itu akan keluar Bapak Ibu sekalian, kalau malaikat Tuhan melihat ya bahwa rumah itu ada tanda darahnya, yaitu dioleskan darah di kedua tiang dan ambang atas pintu itu, maka malaikat Tuhan akan melewati rumah itu, ya, melewati rumah itu. Tidak menulai rumah itu, tidak membunuh anak sulung yang ada di rumah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, darah itulah yang menjadi tanda atau menyelamatkan
orang-orang Israel dari tulah, yaitu matinya anak sulung setiap keluarga pada saat itu. Dan darah anak domba atau anak kambing tersebut, Bapak Ibu sekalian, disebutkan tidak bernoda, ya, disebutkan seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi tidak boleh ada kurangnya anak domba atau anak kambing itu. Tidak boleh buta, ya, tidak boleh kakinya mungkin pincang, tidak boleh mungkin telinganya itu mungkin rusak, ya, tidak boleh. Jadi anak domba atau anak kambing tersebut, ya, anak domba jantan atau anak kambing jantan tersebut harus sempurna, harus tidak ada noda, ya, tidak ada, ya, bisul-bisulnya, tidak ada noda-nodanya, ya. Jadi sempurna. Jadi tidak ada noda, tidak ada cacatnya. Jadi sama seperti itulah Bapak Ibu sekalian dikatakan, ya, kalau, ya, korban Paskah pertama pada waktu itu anak domba atau anak kambing itu aja, dia itu harus sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, apalagi korban Yesus. Darah Yesus yang menjadi korban untuk menebus kita dari hidup yang sia-sia, itu tidak ada noda, tidak ada cacatnya. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Saya mau membuka dalam Ibrani pasalnya yang ke-7, Ibrani pasal 7. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, saya bacakan Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Disebutkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, Yesus penebus kita, tetapi juga jadi Yesus ini dia penebus kita, tapi dia juga adalah korban yang diberikan, ya, yang dikorbankan, korban yang dikorbankan untuk menebus kita. Jadi Yesus dia penebus kita, dia juga korban yang dikorbankan untuk menebus kita. Jadi Yesus dikatakan Bapak Ibu sekalian, jadi korban, ya, darah yang menebus kita dari hidup yang sia-sia, membebaskan kita dari hidup yang sia-sia, itu disebutkan di Ibrani tadi, ya Bapak Ibu sekalian, adalah korban yang saleh. Dikatakan, ya, Yesus Kristus penebus kita itu adalah saleh atau kudus, tidak berdosa. Jadi darah Yesus, darah yang menebus kita dari hidup kita yang sia-sia, itu adalah darah yang kudus, tidak berdosa. Jadi yang tidak berdosa itu dijadikan korban untuk menebus, untuk mengampuni orang yang berdosa. Haleluya. Jadi Allah yang tidak berdosa, Yesus yang tidak berdosa, itu dijadikan korban untuk menebus orang-orang yang berdosa. Lalu dikatakan Bapak Ibu sekalian, ya, tanpa salah. Jadi imam besar yang kita punya, penebus dan korban yang menebus kita itu disebutkan tanpa salah. Jadi menunjukkan tidak jahat, tidak mempunyai kejahatan sama sekali. Jadi darah yang mahal, darah yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat bercela. Darah Yesus dikatakan di sini tadi yang kedua, ya, tanpa salah, tidak jahat, tidak mempunyai kejahatan sama sekali. Tidak punya kejahatan sama sekali. Yang ketiga dikatakan tanpa noda. Tidak dicemari oleh kotoran atau dia punya kuasa untuk melawan kecemaran. Jadi tidak ada cemarnya. Bersih Bapak Ibu sekalian, ya. Yang keempat dikatakannya terpisah dari orang-orang berdosa atau berbeda dengan orang berdosa, tidak berdosa seperti orang berdosa. Jadi karena Yesus adalah, ya, dia Allah yang tidak berdosa, maka dia bisa menebus kita manusia yang berdosa. Kalau darah Yesus adalah darah yang berdosa, ya, dia tidak bisa menebus kita manusia yang berdosa. Tapi syukur kepada Yesus, kepada Allah, dia kirimkan, berikan, korbankan anaknya yang tunggal. Terima kasih kepada Yesus, Allah yang menjadi manusia itu. Karena dia Allah, maka dia tidak berdosa. Dia kudus,
tidak ada cacat, tidak ada celah, sehingga dia bisa menebus kita manusia yang berdosa. Haleluya. Lalu dikatakan yang kelima, lebih tinggi dari tingkap-tingkap langit, menyatakan sifat rohani, sifat kekekalan, dan sifat ketuhanannya. Haleluya. Jadi korban yang dikorbankan untuk menebus kita dari hidup kita yang sia-sia itu bukan barang yang fana, bukan sesuatu yang sementara seperti perak dan emas, bukan sesuatu yang tidak berharga, tapi darah yang mahal, sangat-sangat mahal, darah yang mulia, darah yang tadi dikatakan tidak ada cacat celahnya, tidak ada dosa, ya, tidak ada kejahatan, tidak dicemari oleh kekotoran, ya. Lalu kemudian dikatakan tidak berdosa seperti orang berdosa. Lebih tinggi, menunjukkan kepada sifat rohani kekekalan dan sifat ketuhanannya. Haleluya. Jadi kita ditebus dengan darah yang mahal, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita sampai kepada, kalau Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, sesuatu yang tidak ternilai harganya, sesuatu yang kita tidak bisa hitung berapa besar, berapa harganya, karena dia adalah Allah sendiri. Allah yang datang menjadi manusia, itulah korban yang diberikan untuk menebus kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, Rasul Paulus mengajak kita untuk tidak menyia-nyiakan apa yang Yesus sudah berikan pada kita. Kita harus menyadari, Bapak Ibu sekalian, ya, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin ada orang, ya, yang menganggap remeh sesuatu karena sesuatu itu murah, ya, sehingga ketika diberi kepada dia, Bapak Ibu sekalian, maka dia seperti melupakan begitu, ya, tidak menjaga karena ya mungkin murah. Tapi korban tebusan, ya, korban yang menebus kita itu sesuatu yang sangat berharga, tidak ternilai harganya, mahal. Karena dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang tidak berdosa. Yesus Kristus datang menjadi manusia untuk mati di kayu salib, menjadi korban yang diberikan untuk menebus kita dari hidup kita yang sia-sia. Karena itu, jangan kita sia-siakan. Saya mengajak kita membuka 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus 15, di situ dikatakan ayatnya yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi biarlah korban yang sudah dikorbankan, darah Yesus, tubuh Yesus yang sudah dikorbankan untuk melepaskan kita dari hidup kita yang sia-sia, itu kita hargakan. Jangan kita sia-siakan, jangan kita permainkan, tapi kita hargakan. Disebut di sini bagaimana kita menghargakan atau apa tujuan dari Yesus mengorbankan dirinya untuk sebagai korban yang menebus kita dari hidup yang sia-sia. Lalu dikatakan tujuan penebusan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah supaya manusia taat kepada Tuhan, hidup kudus dan tertuju pada Allah yang hidup. Jadi supaya kita manusia, Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa tidak lagi hidup menuruti hawa nafsu kita, tidak lagi hidup jauh dari Tuhan. Supaya kita manusia hidup untuk Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, di situ dikatakan, 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita tidak menyia-nyiakan korban yang begitu mahal itu dengan kita hidup bukan lagi untuk diri kita, bukan lagi untuk memuaskan keinginan nafsu kita.
kemauan kita, tapi kita mau hidup bagi Tuhan. Kita mau hidup di dalam kekudusan. Kita mau hidup benar. Jadi ketika kita memperingati kematian Tuhan seperti ini, mari kita diingatkan lagi korban yang begitu mahal sudah diberikan kepada kita, begitu besar, tidak ternilai. Itu sudah dikorbankan untuk kita. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakan korban yang sebegitu besar? Kalau begitu, mari kita tinggalkan hidup kita yang sia-sia. Kita tinggalkan hidup kita yang di dalam dosa, di dalam kenajisan. Kita tinggalkan hidup yang tidak tertuju kepada Tuhan. Kita tinggalkan hidup yang membelakangi, menjauhi Tuhan. Kita tinggalkan hidup yang tidak taat kepada firman Tuhan. Kita tinggalkan hidup yang najis. Apa yang masih menjadi dosa kita lewat kebaktian Jumat Agung ini, mari kita tinggalkan. Kekurangan kita, dosa kita, kejahatan yang masih kita lakukan, ketidakpercayaan kita, kebimbangan kita. Mari kita tinggalkan. Kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup melayani Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya mau mengatakan bahwa orang yang tidak menyia-nyiakan korban Yesus yang begitu mahal itu adalah orang yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita hidup untuk Tuhan. Mari kita hidup untuk melakukan firman Tuhan. Kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Lewat keberadaan kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Saya mau kembali ya, dan bagian ini saya akhiri dengan 1 Petrus pasal 1. Jadi tujuan penebusan itu adalah supaya kita tidak hidup lagi dalam hidup yang sia-sia. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, di situ dikatakan ya, hidup yang tidak sia-sia itu di dalam ayatnya yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kita ditebus dari hidup kita yang sia-sia, dilepaskan, dibebaskan dengan korban Yesus yang begitu berharga itu, supaya kita tidak hidup lagi menuruti hawa nafsu kita, tetapi kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Jadi mari lewat kebaktian Jumat Agung ini kita belajar taat. Apa yang difirmankan, apa yang dikehendaki Tuhan, kita taat. Jadi bukan diri kita lagi, bukan kehendak kemauan diri kita, bukan pendapat kesenangan kita. Sekarang kita belajar untuk taat. Apa kesenangan Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Apa kemauan Tuhan? Kita taat. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua di dalam ayat yang ke-15 dan 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua, tujuan Tuhan melepaskan kita, menebus kita dari hidup yang sia-sia, supaya kita hidup kudus. Karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, lewat kebaktian Jumat Agung kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Maka kepada kita diingatkan, sudahkah saya dan Bapak Ibu sekalian hidup dalam kekudusan? Mari kita lihat, kalau masih ada kejahatan, ada noda, ada dosa, ada kekurangan kita, mari kita benahi hidup kita. Kita tinggalkan semua itu. Kita semakin hidup dalam kebenaran. Kita tinggalkan dosa, kesalahan kita. Kita datang pada Tuhan. Dikatakan tadi, Dia adalah penebus kita. Salah satu arti penebus tadi kita sudah bahas. Tapi kemudian dikatakan penebus itu adalah, penebusan itu adalah pengampunan dosa. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan mengampuni dosa kita. Dan setelah itu kita tinggalkan dosa itu. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam firman Tuhan. Supaya kita tidak menyia-nyiakan darah Yesus yang begitu mahal itu. Darah yang kekal itu.
yang berharga itu, biar kita tidak menyia-nyiakannya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, lewat kebaktian Jumat Agung ini kita mengetahui bahwa kita ditebus dengan darah Yesus yang begitu mahal. Kita ditebus supaya kita hidup di dalam kebenaran, hidup bagi Tuhan. Kita ditebus supaya kita bisa hidup kudus, tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa kita, dan Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu menyertai dan Tuhan melindungi kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, makan roti yang adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita, minum anggur yang adalah darah Yesus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Karena itu mari kita siapkan diri kita. Kita buka dulu anggur yang sudah kita terima Bapak Ibu sekalian, dan kemudian mari kita angkat roti ini dengan tangan kita. Kita akan siapkan diri kita untuk perjamuan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Telah mati dan tinggalkan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita untuk perjamuan Tuhan. Haleluya. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita untuk perjamuan Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kananmu. Inilah tubuh Yesus yang diserahkan untuk pengampunan dosa kita.
Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan menerima perjamuan Tuhan. Kami mengakui bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh Yesus dan darah Yesus yang dikorbankan untuk pengampunan dosa kami. Karena itu Engkau menguduskan kami Tuhan, Engkau menyucikan kami Tuhan, supaya kami berlayak untuk perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Dan biarlah lewat perjamuan Tuhan ada berkat Tuhan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami semua. Dan sebagai peringatan akan Kristus, dengan mengucap syukur, makanlah roti ini yang adalah tubuh Yesus yang diserahkan, yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Dengan mengucap syukur, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita angkat anggur yang adalah darah Yesus yang ditumpahkan untuk mengampuni sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebagai peringatan akan Kristus. Dan dengan mengucap syukur, mari kita minum anggur yang adalah darah Yesus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Salibnya, salibnya. Selama mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Salibnya. Salibnya. Dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, dihapuskan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa mengadakan perjamuan Tuhan, walaupun dalam keadaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami berterima kasih Tuhan, kami mengingat akan Kristus
Kristus yang mengasihi kami, Kristus yang mati untuk dosa-dosa kami, tapi kemudian juga Kristus bangkit untuk Tuhan Yesus membenarkan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kalau Engkau sudah mati bagi kami Tuhan, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Kalau Engkau sudah mengeluarkan kami dari hidup yang sia-sia, hidup yang di dalam dosa, hidup yang tidak mengenal Tuhan, maka sekarang Tuhan kami mau hidup bagi Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan Yesus, biar kami menjadi orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dalam keadaan kami yang seperti ini, Tuhan lindungilah kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami jemaat-Mu, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, jauhkan dari kami sakit penyakit Tuhan, jauhkan dari kami Tuhan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Berkati juga bangsa kami, biarlah Tuhan Yesus bangsa ini Tuhan diselamatkan, ditolong. Ada hal baik lewat kesukaran yang terjadi, bahkan Tuhan berikan keselamatan bagi bangsa ini Tuhan, supaya sembuh, supaya lewat Tuhan lepas dari virus corona yang sedang mewabah Tuhan Yesus. Berikan Tuhan pemerintah kami, baik pusat maupun daerah Tuhan, hikmat bijaksana untuk mereka bisa Tuhan Yesus mengambil Tuhan perbuatan-perbuatan, keputusan-keputusan yang bisa Tuhan dengan cepat Tuhan mengatasi keadaan yang sukar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan menjaga kami semua jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu menyertai kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sudah berkorban kepada kami, berbuat kepada kami, maka Tuhan akan menjaga, melindungi kami semua Tuhan Yesus. Sertailah kami umat-Mu, jaga kami, cukupkan setiap kebutuhan kami, dan apa yang menjadi Tuhan Yesus persoalan kami percaya Tuhan mampu menolong, memberikan kekuatan kepada kami. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan iman kita, mari kita terima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.